pada kucing. Nah, seperti apa FLUTD nanti kita bahas. Yang anjing memang lebih banyak dengan urinary tract infection. Ya. Oke, di luar negeri sama di kita. Gejalanya ini tadi. Jadi hematuria, bukan hemoglobinuria. Caranya bedakannya gimana? Pertanyaannya sekarang. Apa bedanya antara hematuria dengan hemoglobinuria? Bagaimana membedakannya? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana membedakan hematuria dengan hemoglobinuria dengan gampang? Dilihat ada sedimen atau tidaknya, dok. Nah, ada sedimen. Jadi kalau hematuria itu adanya sedimen. Ya, ada sedimen itu darah tadi itu. Ya, sel-sel darah eritrosit tadi itu. Berarti ada darahnya, hematuria. Tapi kalau itu sama sekali tidak ada, tidak menemukan sama sekali itu adanya darah, maksudnya eritrosit, itu pasti hemoglobinuria. Dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah-masalah penyakit di sistem perkemian, di urinary problem, gitu ya. Jadi ini langkah paling awal yang harus Anda pastikan. Oke, yang lain-lain sudah nanti dicermati sendiri, ya, termasuk uremic blood test, ya, atau mulut itu halitosis. Secara umum nanti halitosis itu banyak sebabnya, salah satunya ya ini. Jadi bisa memang dia dari rongga mulut, dari saluran napas, ataupun dari tempat lain yang manifestasinya ada di mulut. Kemudian jadi nah ini dasar ini yang harus saya sampaikan. Kita membahas kucing dan anjing. Kucing itu true carnivore, anjing bukan. Ya. Nah, pada kucing, dia mendapat air itu dari yang dia makan sebetulnya. Jadi saya katakan, kucing itu input air yang utama itu dari yang dia makan. Makan apa? Makan daging. Jadi secara alamiah, naturally dia akan makan daging. Di dalam daging itu akan terdapat 2/3 bagian daging itu adalah air. Sebagaimana konsep ilmu yang Anda pahami di sisi yang lain, total body water itu sekitar 75% sampai 80%. Ya, total body water. Kandungan air pada tubuh saya, pada hewan, pada ini sama, kurang lebih sama. 2/3 bagian mereka itu adalah air. Yang air itu ada di mana-mana, maksudnya bisa di intraseluler itu memang paling banyak, sitoplasma ya di situ. Kemudian ada yang di interstisial, ada yang di luar sel tadi itu di interstisial dan di intravaskular. Itu yang paling banyak. Di beberapa lain ada. Sehingga kalau dia makan daging, itu yang dari intracellular fluid tadi itu. Termasuk juga yang interstitial fluid. Itu dapat air dari situ dia. Nah, yang lain-lain itu sedikit pada kucing ya, pada anjing beda pada kucing. Sehingga dia memenuhi kebutuhan tambahannya melalui drink water. Minum air sedikit. Dan ada lagi dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya, dia akan mendapatkan air dari metabolic water. Dari perombakan sistem metabolisme tadi itu, baik itu dari penggunaan energi, misalkan begitu, itu kan kalau gula itu akan dipecah menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya akan dilepaskan ke sistem respirasi, nanti dibuang CO2-nya, H2O-nya akan dipakai untuk kebutuhan lain, untuk metabolisme selanjutnya dan seterusnya. Nah, keluarnya cairan dari tubuh itu paling banyak dari urin. Ya, yang lain-lain ada tapi sangat sedikit. Dari respirasi, dari kelenjar keringat, apa itu ya keluar tapi sangat sedikit. Yang paling banyak adalah dari urin. Ini prinsipnya. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan pakan tadi itu, kucing sekarang dulunya makan daging, sekarang makan pakan kering itu kandungan airnya hanya 20%. Sehingga dia akan kekurangan banyak air dari itu. Sementara sistem tubuhnya laki-laki dulu itu kucing itu hidup di gurun, nenek moyangnya ya. Ancient cat itu ada di gurun. Gurun itu kesulitan sumber air. Sehingga dia secara fisiologik tubuhnya itu memang berusaha menyimpan air. Ya, berusaha menyimpan air. Karena dia akan sulit dapat airnya, dari minumnya dia sulit, dia memang bergantung dari apa yang dia makan tadi itu. Dan air yang ada di tubuhnya tadi tidak mudah dibuang. Artinya lagi-lagi fungsi tubulus yang saya katakan tadi di pendahuluan, fungsi tubulus itu sangat maksimal pada kucing ya. Sehingga air yang sudah terfiltrasi melalui glomerulus filtrasi tadi itu dari pembuluh darah, dari plasma dipindahkan ke saluran akan diserap lagi.
kemampuan serap atau reabsorpsi air yang di tubulus itu sangat maksimal pada kucing. Nah, buktinya apa nanti? Berat jenisnya sangat tinggi. Ya. Konsentrasi atau konsentrat atau apa namanya? Kepekatan urin pada kucing itu sangat tinggi. Ya. Karena pelarutnya sangat kecil, sangat sedikit. Nah, ini resikonya banyak pada kucing tadi. Termasuk timbulnya FLUTD tadi itu sebetulnya. Ya. Karena dia makan kering, kandungan airnya sedikit, minumnya kurang, tubuhnya kekurangan air dalam tanda petik. Di dalam pakan itu sebetulnya juga ada tambahan bahan-bahan yang lain yang kemudian bisa mengikat air, yang itu juga terbawa terus sampai dia dikeluarkan dari tubuh, sehingga feses, kandungan airnya harusnya sangat sedikit, ini lebih banyak dari yang asupannya kurang, inputnya kurang, ya kemudian keluarnya lebih banyak, ini kemudian dia akan mengalami kondisi dehidrasi. Akibat dari itu maka kemampuan dia menyerap air yang sudah difiltrasi pun makin maksimal. Sehingga akibat dari itu nanti ya terjadi kejenuhan karena pelarutnya sedikit, yang dibuang banyak, sampahnya tadi. Kemudian dia jenuh, saturasi, super saturated. Ya. Akibat dari itu kemudian mineral-mineral yang ada di dalam urinnya menjadi apalagi jumlahnya sedikit, hingga lama dia akan keluar dari sistem perkemian, kemudian berada di dalam sistem perkemian, membentuk kompleks ya kristal urea tadi. Nah, ini ceritanya begitu. Ini dasar dari baik itu fisiologi dan timbulnya penyakit terkait dengan uriner pada kucing. Oke, saya lanjutkan. Nah, kapan kamu menyatakan dia poliuria tadi? Nah, pada anjing itu kalau dia lebih dari 45 ml per kilogram per hari. Nah, tinggal beratnya, karena macam-macamnya variasi breed pada anjing itu sangat banyak. Dari yang dia Chihuahua sangat kecil, ya bisa masuk kantong, sampai ke Great Dane, sampai ke Saint Bernard itu yang hampir 75-80 kilo, mungkin lebih besar dari itu. Jadi variasinya banyak, sehingga hitungannya silakan dicari apakah dia lebih dari 45 ml per kilogram per hari ya, keluarnya. Nah, ini akan setara sebetulnya nanti kurang lebih dengan yang dia minum ya, imbangannya nanti. Nah, kira-kira begitu. Pada kucing juga demikian sama, sehingga lebih mudah mencari tahu berapa banyak yang dia minum ya, daripada Anda mencari tahu berapa banyak yang dikencingkan. Ya, ini kurang lebihnya akan jadi setara kurang lebih ya. Karena sulit, pemilik sendiri akan sulit untuk mengukur, mengetahui berapa banyak yang dikencingkan. Tetapi dengan menyediakan air seberapa banyak yang dihabiskan tadi itu, dia lebih bisa mengukur berapa mangkok itu kira-kira setara berapa mililiter tadi disediakan dalam sehari itu dihabiskan. Nanti bisa kalau dia lebih dari 90 ya namanya polidipsia, nanti akan mengikuti dia poliurianya, kira-kira begitu. Nah, ini perhatikan specific gravity atau berat jenisnya pada kucing itu lebih tinggi dibandingkan anjing ya, karena tadi fungsi tubulusnya memang berbeda atau efisiensi airnya memang berbeda. Oke, kemudian lanjut ke masalah gagal ginjal. Gagal ginjal itu ada dua sebab utama. Sebab utamanya karena masalah-masalah perfusi atau kelancarannya aliran darah yang menuju ke ginjal, gitu ya, kecukupan cairan darah yang menuju ke ginjal, dan adanya bahan-bahan toksik yang kemudian merusak ginjal. Intinya dua hal itu tadi intinya. Ya. Jadi secara prinsip itu. Nah, darah itu 20% dari cardiac output itu akan menuju ke ginjal. 1/5 dari darah yang keluar dari jantung itu akan diarahkan ke ginjal. Untuk difiltrasi itu sebetulnya ceritanya begitu. Dari 20% tadi itu 90% dari mereka itu akan difiltrasi menuju ke korteks ginjal. Akan difiltrasi. Nah, masalahnya terkait dengan dehidrasi, dengan beberapa sifat fisiologi tadi itu pada kucing terutama tadi itu. Ini akan punya pengaruh besar pada mekanisme
sistem yang di ginjal, di renal. Sehingga kalau dia mengalami gangguan dehidrasi misalkan begitu, sehingga upaya tubuh untuk menghambat keluarnya cairan, kan sebagian sangat terbesar itu keluarnya melalui urin, maka itu pun akan dihambat, ya, akan dihambat dengan mekanisme tertentu, tapi umumnya dengan cara mengecilkan penampang darah atau vasokonstriksi terjadinya, sehingga aliran darah yang menuju ke ginjal pun dibatasi. Tapi masalah akan timbul nanti, tidak hanya sekedar dia dilarang untuk diarahkan ke ginjal untuk defiltrasi, tapi akibat dari itu aliran ke ginjal menjadi terhambat, mengirimkan nutrisinya pun menjadi terhambat, mengirimkan oksigennya pun menjadi terhambat, sehingga ginjal mengalami kerusakan. Ya, jadi ini prinsip, ya, akibat dari itu tadi. Sehingga aliran darahnya menjadi terhambat, tujuannya sebetulnya utamanya adalah mengurangi tingkat filtrasinya atau glomerulus filtration rate-nya. Itu ditekan. Dengan cara itu sebetulnya. Tubuh mengecilkan aliran darah yang menuju ke ginjal sehingga GFR-nya akan turun. Kemampuan ginjal untuk memfiltrasi itu akan ditekan. Darah-darahnya supaya tidak terfiltrasi, supaya ada cairannya tidak keluar. Kalaupun keluar nanti akan direabsorpsi kembali oleh tubuh. Sehingga kemudian kalau ada obat-obatan lagi-lagi begitu, yang juga ikut keluar di situ, sementara kadarnya sangat pekat di tubulus tadi itu, ya tubulusnya ikut rusak, mudah mengalami kerusakan. Ya, bisa dipahami. Jadi dua sebab utama ini, ya, kaitannya dengan perfusi atau nanti kaitan dengan isemia begitu istilahnya. Ketidakcukupan sel-sel darah baik itu yang memfiltrasi, sel-sel ginjal baik itu yang memfiltrasi ataupun yang terkait dengan filtrasi tadi ataupun yang tidak, itu kekurangan sehingga terjadi isemia, ya. Dan adanya benda-benda yang atau zat-zat yang bisa menyebabkan toksik, ya, kerusakan pada sel-sel ginjal. Jadi utamanya itu, ini kalau biasanya nanti ada banyak sebab. Ini penyebab yang paling utama, ya, hemodinamik atau perfusion dan nefrotoksik, bahan-bahan yang merusak ginjal. Beberapa yang lain, ya, tapi ini pendukung. Tapi dua utama ini harus diperhatikan. Sehingga pada manusia pun sama kurang lebih. Sehingga kalau Anda mengalami gangguan hipotensi misalkan berkepanjangan, tidak segera terkontrol, ini resikonya besar, sama nanti mengarah ke gagal ginjal juga. Karena tubuh itu selalu mencoba untuk mengobati dirinya sendiri dengan kompensasi, dengan homeostasis, mekanisme homeostasis, mengobati dirinya sendiri. Jadi seandainya terjadi hipotensi, maka tubuh akan mencoba untuk meningkatkan tensinya, tekanan darahnya. Bagaimana caranya? Mengecilkan penampang. Jadi kalau dia kehilangan cairan, kalau tidak dikecilkan penampangnya, maka isinya akan lebih sedikit dari penampangnya yang besar, sehingga tekanannya akan sangat rendah. Darah akan mengalir dengan baik, sehingga diperlukan perubahan. Darahnya pun akan menormal, tapi jumlahnya sedikit. Sehingga kalau dia mengalami dehidrasi yang berkepanjangan atau hipotensi tadi itu resikonya besar. Ya. Terjadi excessive vasodilatation tadi itu. Ada berbagai macam, ya, dia mengalami hipotensi tadi itu. Kompensasinya nanti tubuh akan membuat dia meningkatkan tensinya. Ya, dengan mengecilkan penampang, dan akibat dari itu kemudian aliran darah menuju ke ginjal itu menjadi sedikit, termasuk suplai kebutuhan nutrisi dan oksigennya menjadi sedikit, kemudian banyak sel ginjalnya yang nekrosis, mati, rusak. Jadi ini cerita panjangnya, saya pendekkan, itu ceritanya begitu. Berbagai sebab tadi itu, isemia dan toksikan. Oke, yang di kanan tadi itu sudah saya jelaskan, ya, terkait dengan dari 20% kardiopulmonal itu mengarah ke ginjal. 90% diantaranya nanti ke korteks untuk difiltrasi. Oke, ini sebab-sebab isemianya tadi saya sudah katakan, kemudian potensi obat-obat nefrotoksiknya ada di situ semua. Jadi ini yang menyebabkan dia mengalami gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal atau gagal fungsi ginjal, itu sebetulnya ceritanya begitu. Nah, ini nanti indikator-indikatornya. Yang kalau itu terjadi gangguan fungsi ginjal dari ginjal.
Yang salah satu yang mungkin yang sering kali Anda periksa tadi kaitannya dengan fungsi ekskresi, yang itu manifestasi dari fungsi glomerulus. Ya. Jadi bagaimana ngeceknya ya dari kemampuan dia membuang sampah itu, urea atau ureum dengan kreatinin. Dibuang melalui proses filtrasi, dipindahkan dari pembuluh darah ke saluran-saluran perkemian. Caranya begitu. Sehingga yang berpindah hanya itu saja, tidak ada yang lain. Protein-protein di dalam plasma, darah, apa itu tidak akan pindah. Tidak akan pindah dari pembuluh darah ke saluran-saluran perkemian, tidak akan pindah. Ya, bisa dipahami. Tetap darah, kemudian molekul-molekul yang besar itu tetap berada di dalam pembuluh darah. Tidak berpindah dari pembuluh darah ke saluran-saluran perkemian. Hanya partikel-partikel kecil saja. Termasuk elektrolit, termasuk ureum tadi itu, termasuk kreatinin, apa itu, keluar semua. Ya, sehingga yang masih diperlukan nanti itu akan dipilih oleh tubuh, direabsorpsi kembali, diserap kembali. Masih diperlukan oleh tubuh. Nah, yang sisanya yang tidak diperlukan nanti terus melanjut ke penampung yang besar, ya, ductus coedokus, kemudian sampai ke vesika dan seterusnya nanti akan dibuang, ditampung segitu, dan banyak yang lain tadi. Ya. Nah, jadi baik itu amonia, fosfat, apa itu banyak. Indikator-indikator kesehatan dari ginjal. Ya. Kemudian, nah ini secara umum sudah. Ya. Kemudian, nah ini Anda dengan memeriksa setidaknya dua tadi itu, jadi kreatinin dan ureum tadi itu, akan bisa mengetahui apakah dia pre-renal azotemia, kaitan dengan dehidrasi tadi itu terjadi, ya, atau dia renal problem, ya, primary, primer yang atau dia post renal azotemia. Nanti bisa dicari tahu dengan